Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risanatul, NIM 1805-8042. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian hubungan interpersonal dan contoh kasus hubungan interpersonal. Yuk kita saksikan. Hubungan interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang terjadi di antara dua individu secara akrab dan face to face. Di situ juga spontan, tidak direncanakan. Nah, dalam komunikasi interpersonal itu ada yang namanya hubungan interpersonal. Karena seperti dalam konsep itu bahwa relationship is more important than content. Jadi terkadang hubungan itu lebih penting daripada isi komunikasi. Contohnya, seorang anak yang ingin berkomunikasi dengan ibunya ketika ada masalah, kemudian lari ke ibunya dan memeluk ibunya. Sebelum curhat, sepertinya masalahnya sudah selesai karena sudah memeluk dan menangis di pelukan ibunya. Nah, seperti itu. Jadi hubungan yang dekat antara ibu dan anak itu membuat komunikasi semakin efektif. Atau yang lebih agak jauhnya, misalnya teman-teman punya tetangga seorang polisi gitu. Kemudian teman-teman ditilang atau mau bikin SIM, itu akan lebih mudah. Ada beberapa step yang akan bisa di skip gitu karena memang dipermudah dengan hubungan interpersonal tersebut. Atau misalnya nanti teman-teman sudah akan mengadakan suatu kegiatan, kemudian perlu dana, memberikan proposal kepada alumni. Karena ada hubungan interpersonal yang dekat dengan alumni, proposalnya bisa menyusul, sedangkan dananya bisa dicairkan duluan. Nah, seperti itu. Jadi membuat komunikasi semakin efektif. Jadi asumsi dasarnya dari hubungan interpersonal itu, jika semakin dekat sebuah hubungan, maka semakin efektif komunikasinya. Kemudian jenis-jenis hubungan interpersonal itu ada hubungan pertemanan, hubungan sahabat, hubungan pernikahan, hubungan keluarga, bapak, kakak, adik, nenek, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir hubungan ibu dan anak. Ini dibedakan antara yang pertama, kedua, sama ketiga itu adalah hubungan yang terjadi karena disengaja. Sedangkan hubungan keluarga dan hubungan ibu dan anak itu memang sudah fitrah. Jadi memang sudah dari sananya, nggak ada yang pesen kan ingin jadi anaknya Dian Sastro gitu, atau misalnya pengen ingin jadi anaknya presiden gitu. Jadi kalau yang jenis hubungan dua terakhir itu hubungan yang sudah dari sananya udah kodrat gitu. Sedangkan hubungan yang pertama yaitu pertemanan, sahabat, dan pernikahan itu adalah hubungan yang disengaja. Dimana hubungan yang disengaja ini melalui beberapa tahapan. Nah, tahapan-tahapan hubungan interpersonal itu yang pertama adalah perkenalan. Contohnya ketika teman-teman pertama kali masuk ke universitas, itu kan ada semacam ospek atau ta'aruf ya. Nah, di situ ada perkenalan. Itu dalam proses perkenalan ini, tahap awal ini adalah pertukaran informasi awal. Misalnya nanya nama dan asal aja gitu, baru informasi dasar. Kemudian berikutnya setelah ada di kelas, teman-teman baru ada pendekatan, orang mana misalnya, ini saya orang dari Jakarta atau dari Sumatera, sehingga kadang-kadang sesama Sumatera suka kumpul gitu ya, karena memang ada dalam komunikasi antar budaya itu ada konsep semakin ada persamaan budaya maka akan semakin dekat gitu, mereka akan berkumpul dengan satu sama lain yang budaya sama. Seperti teman-teman kalau suatu saat keluar negeri itu ketika ketemu sama orang Indonesia itu merasa dekat gitu. Nah, seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga adalah konfirmasi. Di situ ada yang merasa enak ya berteman sama ini, kita jadi sahabatan, bisa. Ada juga kayaknya dia cuma teman aja di kelas gitu kan, ada teman aja, ada yang temannya itu ya makan bareng, kadang-kadang terus kemana-mana juga jalan bareng, ngerjain tugas juga bareng. Kemudian yang keempat yaitu keputusan hubungan. Keputusan hubungan di sini bukan berarti memutuskan hubungan, tetapi membuat keputusan apakah hubungan ini mau jadi sahabat atau mau jadi pernikahan, misalnya kalau udah usianya cukup, atau misalnya apa gitu. Nah, berikutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan putusnya sebuah hubungan interpersonal. Tentu saja di sini
kita contohkan yang tentang persahabatan ya. Misalnya tidak percaya lagi karena dia misalnya ngomongin kita di belakang gitu. Kemudian ada perubahan perilaku karena orang itu berteman dengan yang lain, terus ada perubahan-perubahan perilaku yang asalnya suka nungguin kalau misalnya habis di kelas gitu, ini enggak. Kemudian kesalahan yang beruntun, jadi dia melakukan kesalahan atau kita tanpa disengaja, di mana-mana juga kesalahan, nggak ada yang sengaja ya, kesalahan yang berulang-ulang sehingga membuat dia sakit hati. Atau juga karena konflik berkepanjangan, misalnya ada masalah apa yang tidak ada penyelesaiannya sehingga terus berkepanjangan. Nah yang terakhir adalah karena pengkhianatan. Kalau kesalahan-kesalahan tadi itu bisa dimaafkan, tapi kalau pengkhianatan itu agak sulit untuk dimaafkan sehingga membuat hubungan itu menjadi putus. Nah, tadi kita sudah menyimak tentang pengertian dari hubungan interpersonal. Yuk kita pahami tentang contoh dari sebuah hubungan interpersonal. Contoh kasus, menurut jurnal komunikasi Cecep Darmawan yang berjudul Pengembangan Hubungan Interpersonal Remaja dalam Penggunaan Media Sosial di Kota Bandung, yang mana jurnal mengatakan perkembangan teknologi internet membuat remaja menjadi kelompok digital natif karena mereka tidak perlu diajari cara menggunakan teknologi tersebut. Tapi kelompok remaja ini menjadi sasaran utama dalam literasi digital karena yang pertama dianggap paling rentan, yang kedua diharapkan menjadi agen perubahan untuk dapat pula memegang hubungan yang sudah terjalin. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah pengembangan hubungan interpersonal remaja dalam penggunaan media sosial menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap remaja mempunyai banyak akun identitas media sosial, baik yang asli maupun yang palsu. Nah, efektivitas komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh beberapa besar keterbukaan dari remaja yang sudah berinteraksi sehingga dapat meningkatkan hubungan antar interpersonal remaja tersebut menjadi dekat dan erat. Walaupun mereka berkomunikasi dengan menggunakan media sosial, sikap remaja ini sama seperti berkomunikasi secara langsung. Sekian, terima kasih. Nah, tadi kita sudah menyimak tentang pengertian hubungan interpersonal dan contoh dari sebuah hubungan interpersonal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.